Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun dalam keadaan daring atau online. Sholawat serta salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan serba canggih seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ofairah Faikoh dan Ulfa Az-Zuhrah. Jadi video pembelajaran yang telah kami buat ini membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat sebelumnya, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 7 SMP atau MTS semester genap dengan materi pokok berempati itu mudah, menghormati itu indah. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas. Di sini identitas yaitu terdapat satuan pendidikan SMP atau MTS, mata pelajarannya yaitu pendidikan agama Islam, kelas atau semester yaitu kelas 7 semester genap. Materi pokok yang akan dibahas berempati itu mudah, menghormati itu indah. Kemudian alokasi waktu pada satu kali pertemuan yaitu 15 menit. Kemudian kompetensi inti. Di setiap rencana pelaksanaan pembelajaran pasti terdapat kompetensi inti. Nah, kompetensi inti pada materi yang akan dibahas ini yaitu KI 1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung dan mengarang. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD 1 memahami makna empati terhadap sesama sesuai kandungan surat An-Nisa ayat 8 dan hadis yang terkait. KD 2 mencontoh perilaku empati terhadap sesama sesuai kandungan Quran surat An-Nisa ayat 8 dan hadis yang terkait. KD 3 menghargai perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari surat An-Nisa ayat 8 dan hadis yang terkait. KD 4 memahami makna hormat dengan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan surat Al-Baqarah. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu siswa dapat menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 8 dan hadis yang terkait. Siswa dapat menjelaskan makna empati terhadap sesama. Kemudian siswa dapat memberikan contoh empati pada sesama. Siswa dapat menampilkan perilaku empati kepada sesama. Siswa dapat membiasakan perilaku empati pada kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-Baqarah dan hadis yang terkait. Siswa dapat menjelaskan makna patuh kepada orang tua. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan makna hormat dan patuh kepada guru. Nah, yang terpenting dalam melaksanakan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui metode inquiry learning peserta didik mampu menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari surat An-Nisa ayat 8. Yang kedua, menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait.
Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik pada setiap pertemuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berempati dan menghormati. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mari berempati. Nah, apa itu empati? Empati di sini adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji Islam, menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Nah, sikap empati ini akan timbul apabila dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagian saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Adapun bentuk-bentuk sikap empati, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, yang paling penting yaitu membahagiakan orang lain. Materi selanjutnya yaitu mari menghormati orang tua kita. Nah, siapa orang yang paling dekat dengan kita sejak kecil atau sejak lahir? Ya tentu kedua orang tua kita. Mereka lah yang telah membawa kita ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jasa mereka besar sehingga kita sendiri tidak mampu untuk menghitungnya. Jasa kedua orang tua kita diantaranya yaitu ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Kemudian ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitu besar jasa orang tua kepada kita sehingga kita wajib hukumnya berbuat baik kepada orang tua, seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Penggalan pada ayat wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut. Ketika orang tua masih hidup, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormati, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, dan membahagiakan keduanya. Kemudian ketika orang tua kita yang sudah meninggal, nah, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu seperti yang sering kita bacakan di akhir sholat,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Menghormati kedua orang tua kita apabila orang tua kita sudah meninggal. Selanjutnya yaitu melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, dan terakhir menjaga nama baik mereka. Metode pembelajaran. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran atau pertemuan kali ini yaitu tanya jawab, inquiry learning, dan diskusi. Media pembelajaran yang digunakan yaitu tampilan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar yang digunakan yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti PAI kelas 7 SMP atau MTS. Yang kedua, Al-Quran dan terjemahan. Yang ketiga, kita dapat menggunakan video kisah. Nah, video kisah ini bisa seperti ceritanya Nusa dan Rara, yaitu kartun muslim, yang mana videonya membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, baiknya kita menyusun langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, waktu yaitu 3 menit. Yang pertama, membaca doa bersama dan guru mengambil daftar hadis sirfa. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, guru memberikan motivasi pada siswa. Setelah kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama mengamati, yaitu mengamati Al-Quran, surat An-Nisa ayat 8 tentang salah satu contoh sikap empati. Kemudian mengamati ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 83 tentang salah satu contoh sikap hormat pada orang tuanya. Mengamati ayat Al-Quran, surat Al-Mujadilah tentang sikap hormat kepada guru. Yang B, menanya. Melalui motivasi dari guru, mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok dan guru tentang hal-hal yang belum jelas dari pengamatan terhadap ayat-ayat dan hadis. Eksperimen atau eksplorasi. Nah, di sini peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan isi ayat Al-Quran tentang ajaran agama Islam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan Quran Surat An-Nisa ayat 8 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Siswa bertanya jawab dengan guru dari hasil pengamatan terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut. Kemudian yang terakhir, asosiasi. Bersama kelompok, siswa mendiskusikan alasan penting kenapa dalam ayat Al-Quran diperintahkan untuk memiliki sikap empati dan menghormati kedua orang tua dan guru. Langkah-langkah pembelajaran yang terakhir yaitu penutup. Di sini waktunya adalah 3 menit. Yang pertama, melaksanakan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki langkah selanjutnya. B. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi. Dan terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Setelah dilaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, selanjutnya guru akan melakukan penilaian atau evaluasi, yang mana penilaian atau evaluasi ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah diberikan. Penilaian yang pertama yaitu dengan observasi, mengamati pelaksanaan diskusi untuk melihat sikap empati siswa dengan lembar observasi. Yang kedua, portofolio, yaitu membuat paparan tentang contoh kisah kejadian sehari-hari tentang kesuksesan anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Kemudian penilaian diri, yaitu menumbuhkan sikap empati dalam diri peserta didik. Yang terakhir, tes. Tes ini merupakan sebuah penilaian atau evaluasi yang mungkin sering digunakan atau sering dipakai oleh guru untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswanya. Nah, tes ini beberapa soal pertanyaan yang diberikan guru. Nah, pertanyaan untuk tes siswa yaitu yang pertama, apa yang disebut dengan empati? Dan yang kedua, sebutkan contoh sikap empati. Yang ketiga, jelaskan alasan kita harus hormat dan patuh pada orang tua. Yang keempat, jelaskan cara hormat dan patuh pada orang tua. Sekian, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 13, yaitu materinya tentang
Berempati itu indah, menghormati itu mudah. Semoga dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik apabila siswanya telah menguasai pembelajaran yang diberikan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.